Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam ini, tanggal 30 Oktober 2021, kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersuka cita di dalam Yesus. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini amin. Ini janji di dalam Yesus ada sukacita. Ada janji sukacita, janji damai sejahtera dan hidup yang kekal di dalam Dia, Yesus Kristus. Senantiasa, kata firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 4, senantiasa berarti forever and ever, kekal, tidak dibatasi waktu. Itulah di dalam Yesus ada kepastian. Kita bersyukur. Oleh karena itu, saya Pastor Yakub Rahmat, pada kesempatan saya menyanyikan sujud di altarnya, saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bertahan sampai detik ini. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hanya bersama Yesus kita bisa eksis, bisa sehat, merasa sukacita. Karena di dalamnya ada janji yang pasti. Saya tidak mau jauh dari Tuhan, jangan pernah jauh. Tapi dekat, makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin jauh dari dunia. Dekat di dalam kerajaan Allah. Karena Dia sumber segala-galanya, yang punya surga. Tuhan Yesus yang punya surga. Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Bumi dan langit dalam Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18 dikatakan, segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita dekat dengan sumbernya, amin. Sumber damai sejahtera sukacita turun menyertai setiap kita. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, bisnis diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan semua diberkati. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Sujud Dia karunia. Amin. Haleluya. Ku bawa hidupku. Amin. Haleluya. Terima anugerahnya. Ya ampuniku. Dia bebaskanku. Amin. Haleluya. Dia Yesus baik. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di Tuhan Yesus, amin, haleluya. Bila kita rasa berat, tas orang pun mengerti bebanku. Ku datang pada Yesus, ku serahkan semua kepada Yesus. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul semua bebanku. Amin, haleluya. Sujud di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, haleluya. Dia baik. Sesuatu terjadi saat datang pada Yesus. Amin, haleluya. Bila terasa berat, serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Ku datang pada Yesus, Dia mengerti semua bebanku. Amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul semua bebanku. Haleluya. Ku datang
kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bawa hidupku, haleluya, ku terima anugerahnya dan ampuniku, Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku. Amin, baharui hatiku. Amin, haleluya. Pemulihan terjadi. Saya datang kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Matius pasal 11 ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan legaan kepadamu. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuki yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sujud di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku, Dia bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, saya datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Hidupku dipulihkan, saya datang pada Yesus. Amin. Hidupku dipulihkan, hidup kita diberkati, kita ada damai sejahtera dan sukacita saat kita datang kepada Yesus. Dunia memberikan sukacita semu, dunia memberikan sukacita palsu. Tidak ada keselamatan di dalam dunia, tapi hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Waktu mari, kata firman Tuhan, Tuhan mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Setiap kita pasti tidak terlepas dari setiap beban, masalah, pergumulan apapun di dalam dunia penuh dengan masalah. Tapi ada janji Tuhan, di dalam Dia ada damai sejahtera. Kata Tuhan, pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Ini janji Tuhan. Maka jangan pernah kita absen dengan Tuhan. Seperti kita bernafas tidak pernah absen untuk bernafas, demikian dengan Tuhan. Sama halnya, setiap hari, setiap saat kita perlu dengan Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus supaya damai sejahtera Tuhan menyertai kita bersama. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita setiap malam terus baca firman Tuhan. Pagi dengar firman Tuhan, malam dengar firman Tuhan. Karena setiap saat Bapak Ibu sekarang di YouTube, di mana-mana para hamba-hamba Tuhan memberitakan firman, ini berarti bersyukur kepada Tuhan. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tidak ada seorang pun manusia beralasan tidak mengenal firman. Karena dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, Injil kerajaan akan diberitakan seluruh dunia nih. Semua bangsa akan mendengar firman Tuhan. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Coba, ini berarti sesuai firman. Berbagai macam hamba Tuhan saat ini kita bisa mendengar melalui YouTube, melalui mana-mana kita bisa mendengar firman Tuhan. Jangan pernah ada alasan lagi tidak mendengar firman Tuhan. Kesempatan. Saya sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan firman Tuhan tiap hari, pagi dan malam. Termasuk siang, kalau Bapak Ibu mendengar hamba Tuhan, kita bisa buka di HP kita, di mana-mana, berita televisi, mana firman Allah diberitakan ke seluruh dunia ini. Karena ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Mari kita persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Kita mau persembahkan hidup saya mau persembahkan yang bau harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu harus menjadi kerinduan, impian, mimpi. Selalu menjadi kerinduan Tuhan. Ku persembahkan hidupku untuk Engkau Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus seperti dalam pujian sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Karena kita akan terima anugerah Tuhan. Mari kita mau baca
Kisah Rasul 17, 16-34 demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Adapun orang-orang di Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya, ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Dan juga tidak dilain oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujangamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau tabatu. Ciptaan kesenian dan kalian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditunjukkannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berita tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antara juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan siang dan malam seperti Bapak Ibu makan. Jadikan firman Allah merupakan makanan rohani dalam hidup kita. Jangan Bapak Ibu hanya memikir makanan dunia yang tidak memberikan hidup yang kekal. Tapi cari Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Karena firman adalah sumber kebenaran. Firman adalah bukan doktrin. Firman adalah satu-satunya sumber kebenaran yang Bapak membawa kita kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa kita sadar bahwa Allah yang menjadikan bumi dengan segala isinya. Kalau baca di ada 24. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak di dalam kuil buatan. Artinya kita harus menomorsatukan Tuhan. Setiap kita harus sadar. Kita bisa bergerak, bisa hidup, bisa melakukan suatu aktivitas. Itu karena dia yang hidup, Yesus. Seperti di ayat 28. Di ayat 28 dikatakan, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah kita ada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa main gitar, bisa menyanyikan firman Tuhan, termasuk Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan, baik dari saya hamba Tuhan, maupun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari berbagai macam para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Berarti Tuhan cinta kita.
Tuhan akan mengalihkan kehidupan kita yang jalan dunia yang bengkok ini, supaya kita mengerti jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan kekal. Hidup ini harus fokus, Bapak Ibu. Fokus satu-satunya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita utamakan Tuhan, semuanya Tuhan akan campur tangan. Karena dalam Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi arti mari melalui firman Tuhan saat ini saya sampaikan, fokus kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan, dan kedua, setiap kita harus bertobat. Kalau kita mencari Tuhan karena Tuhan sumber kebenaran, Tuhan tidak bisa pura-pura. Manusia datang kepada saya, saudara, manusia sama manusia bisa pura-pura, manusia bisa dibohongin. Silakan saudara bisa berdusta, berbohong satu sama lain. Tapi kepada Tuhan tidak bisa berdusta. Kepada Tuhan tidak bisa kita bohongin. Karena Allah tahu persis hati kita. Dalam Yeremia 17 ayat 10, Tuhan tahu sampai kepada isi hati yang terdalam batin kita. Dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebelum kita berkata-kata saja, Tuhan sudah tahu, Bapak Ibu. Dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, akan melihat orang baik dan jahat. Jadi tahu persis. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, setiap kita harus tanggung jawab. Karena semua tidak ada sesuatu yang tertutup, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Maka melalui firman Tuhan, dua hal penting yang saya sampaikan. Yang pertama, mari kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan segala-galanya. Kita ada, kita bisa bergerak, bisa bisnis. Saya bisa main gitar, bisa bersuara, bisa menyanyi. Itu karena Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. 7 miliar penduduk manusia penduduk di muka bumi ini. Tuhan berkuasa. Ya, mau dibikin mati semua bisa, Bapak Ibu. Dan Tuhan ciptakan dari batu-batu bisa. Allah punya tidak terbatas kuasa Tuhan. Tidak bisa dibatasi dan tidak terbatas. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Jangan pernah membatasi tentang pekerjaan Allah. Tapi mari kita batasi hidup kita. Untuk kita benci terhadap dosa. Jauh dari dunia, batasi dengan perkara-perkara dunia. Tapi silakan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Berikan kebebasan, Allah punya otoritas. Allah berdaulat. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan mau setiap kita masuk di dalam rencana Tuhan. Bertobat. Ini jadi yang kedua, bertobat. Saya kasih terakhir dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan tidak mau satu orang binasa. Seperti Yudas Iskariot sebetulnya kalau dia bertobat dia selamat. Padahal Tuhan sudah tegur 4 kali, Bapak Ibu. 4 kali ditegur sama Tuhan. Pada itu berjumpa dengan Tuhan dalam perjamuan. Tuhan berkata, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Oh, menangis saya. Berarti Tuhan cinta kita semua. Seringkali kita ditegur oleh firman Tuhan. Seringkali keras hati. Maka melalui firman Tuhan bagi mari Bapak Ibu kita datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena firman Tuhan katakan tadi. Rasul Paulus katakan. Bahwa Yesus nanti akan datang, Bapak Ibu. Tuhan akan datang loh, Bapak Ibu. Ya, kalau kita nanti terlambat, Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus datang nanti terlambat, kepada siapa lagi kita minta juru selamat? Di ayat 31, coba kita lihat sini, ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Suatu hari akan datang, cepat atau lambat, Yesus pasti datang sebagai raja di atas segala raja. Malah kata firman Tuhan dalam Matius 25, dia akan memisahkan domba dari kambing. Coba, nanti seorang demi seorang akan dipisahkan sama bertanggung jawab Bapak Ibu, seorang demi seorang. Malah itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan mari, yang kedua kita mau bertobat. Hari demi hari, pertobatan itu bisa dilakukan setiap hari. Mungkin kemarin saudara berdosa dalam tutur kata, dalam perbuatan, apapun juga. Kita datang bertobat dari rendah hati datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus seperti lagu ini. Sujud di altarnya. Datang kepada Yesus. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua. Sujud di altarnya. Amin.
sesuatu terjadi saat datang kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sujud ya, mari semua menyembah kepada Tuhan. Di rumah masing-masing kita datang berdoa kepada Yesus. Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Serahkan semua persoalan kepada Tuhan. Tuhan tahu persis, Tuhan akan memberkati. Haleluya. Ya baik. Amin. Haleluya. Ya baru ya hatiku. Amin. Haleluya. Mujizat terjadi saat datang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Bukalah hidupku. Amin. Haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku. Dia bebaskanku. Amin. Haleluya. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Amin. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Keselamatan terjadi pada saat datang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.